Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All friends, yuk lanjut ya. Sekarang saatnya balik dari Terminal Tangwangu ke Terminal Tirtonadi Solo dengan bus yang sama, tapi beda tipe. Sama-sama Setia Usaha, tapi kali ini naik bus yang medium, yaitu dengan mesin Isuzu. Nah, Isuzu apanya ini aku kurang tahu persisnya ya. Yuk ikuti vlog ini sampai selesai. Thank you. Nah, friend, akhirnya di jam berapa ini? Jam 2 lebih 10 menit ya, tepat. Jadi sesuai dengan schedule meninggalkan Terminal Tawangmangu ya, dengan Setia Usaha seperti yang tadi. Ya, hanya beda jam dan beda bus, tapi satu perusahaan. Dan mohon maaf, kamera menghadap ke barat sehingga akibatnya akan backlight ya. Mohon maaf. Nah, sementara penumpang di belakang aku baru ada 4 ya, termasuk aku, friends. Karena di sore hari seperti ini ya penuturan dari krunya. Nah, ini crash dengan pariwisata JB5 SSBR. Tiketnya 25. Ajeng kantos bis ya Pak Sajange. Ajeng kantos bis jenengan. Bis baru. Ini mau dari Panario loh. Nggih, damel vlog Setia Usaha. Betul, kalau YouTube Pak. Cuma nggih amatiran wong niki mumpung prei napa cuti. Nggih. Saniki bocahe prei, gurune mboten prei ya Pak. Kedah cuti. Nah, ini garasinya Setia Usaha, friends. Yang cat biru. Nah, ini jelang tikungan Kelok 8 ya, friend. Di depan ada pom bensin. Pernah juga ya aku ngevlog di situ. Silahkan di scroll lagi di video sebelumnya. Yaitu di sini. Kelok 8. Nah, biasanya di sini rame ya, nongkrong. Ya. Rame. Nah, di sebelah kanan dari aku ini ya,
Aku kadang nongkrong di sini, tapi hari Minggu, friends. Kalau hari Minggu full bus-bus pariwisata di daerah ini rame banget. Ya, memang ini indah banget ya. Mungkin tikungan Kelok 8 ini yang terindah di jalur trek Tangwangu ini. Jadi kalau di luar ya, aku bisa melihat berkelok-keloknya bus pariwisata atau bis Bumel yang seperti saat ini. Sekarang aku menikmati dari dalam kabin bisnya langsung. Baik tadi yang berangkat menggunakan big busnya Bumel Setiausaha. Nah itu friend, jalurnya kelihatan dari sisi sebelah kiri, keren banget. Nah itu nampak ya. Awalnya berangkat dengan big bus, pulangnya lewat atau dengan menggunakan bus medium seperti ini. Ya memang ini surganya jalur Karangpandan Tangwangu. Sepertinya tidak bosan-bosan ya melalui jalur ini yang kalau dihitung tidak terhitung lagi melewati jalur ini. Nah ini melewati jembatan apa ya Pak Naryo tadi ya, lupa aku ya. Ini jembatan yang eksentrik juga. Kenceng kan, nah, turunan. Jadi informasinya dari kru di Terminal Tangwangu tadi ya menceritakan kalau bis ini memang line-line saat-saat terakhir. Karena setelah ini bis ini akan diganti dengan bis yang baru. Wah keren banget ya. Makanya tadi sempat ngobrol dengan kru, kemudian konfirmasi dengan Pak sopirnya, ternyata iya. Nah memang sudah saatnya ya bis ini ya, unik karena bis ini memang sudah sangat tua ya. Memang akan dijual kemudian diganti yang baru. Keren. Wis, ini ada pembangunan hotel kayaknya ya. Hotel tapi di antara Tangwangu dan Karangpandan, tapi tidak begitu dingin ya di sini pasti ya. Karena memang sudah mendekati Karangpandan. Anyway keren banget. Oh ini ada Parwis JB5 naik sore-sore. Ini ya. Nah kita transport. Yaitu sering Malang Buana melalui jalur Wonogiren. Nah kita transport. Iya, jadi ingat kata-katanya Pak Naryo yang driver Setiausaha yang naik tadi ya, memang di sini tidak perlu AC. Betul mobil ora AC ini ya. Karena memang udaranya cool. Ya, fresh banget. Menawi sekolah masuk ya Pak, rame ya Pak. Dari Tangwangu ke kota biar nih Bu. Ya kan memang ramenya ketika anak-anak sekolah masuk dari Tangwangu turun. Biasanya sekolahnya di Karanganyar. Ya, yang SMA mungkin ya. SMA, kemudian SMK itu ada di Karanganyar. Dan sepertinya melalui jalur ini pasti ya kalian juga tidak akan tidur di sini ya, eman-eman. Sayang karena apa? Karena view-nya secakep ini. Memang view yang paling asik di antara Tangwangu menuju Karangpandan. Itu adalah surganya view di daerah ini. Memang agak cepat ya. Jadi kalau mengatakan kok pulangnya lebih cepat ya, karena apa? Glondor. Ada yang mungkin belum tahu ya, Glondor itu turunan. Jadi cenderung meskipun ini busnya medium tapi lebih cepat daripada ketika berangkat karena perjalanan ini didominasi dengan turunan-turunan yang cantik. Ya ini ada tikungan, kemudian turun lagi seperti ini dan seterusnya. Nah penumpang yang ada di belakang aku tidak banyak, ya kurang lebih ada 9 saja. Beda dengan ketika naik. Ya dikatakan memang rame-ramenya bus medium dan big bus yang kategori Bumel, Solo, Tangwangu. Ya Karanganyar juga ya di tengah-tengahnya. Ini adalah ramenya ketika tidak libur sekolah, terutama di sore hari dari Solo ke Tangwangu atau Solo ke Karanganyar. Karena apa?
karena banyak pabrikan yang pulang-pulang di jam 4 sore. Nah ini masih meliuk-liuk di sini ya. Meskipun ini dengan menggunakan medium, namun kenikmatan itu ada, ya keunikan itu ada ketika kita di dalam kabin dan melihat suasana yang ada di luaran. Sesekali aku mengamati driver ya, ini sangat terbiasa dan skillful banget melalui jalur ini. Wow, keren ya, dari jendela. Yuk monggo bagi traveler, kalau ya kita adakan coba berjalan dengan menggunakan bis umum seperti ini, unik. Nah, di depan ini sudah sampai pertigaan Jawa Dwipa ya. Yang ke kanan ke Amanah, kemudian ke Kemuning, Candi Cetho dan seterusnya, atau ke Danau Madilda. Pertigaan yang pertama setelah kota Tangwangu di sini nih. Ini biasanya ramai banget kalau weekend pertigaan ini. Dan ya biasa ya, pulang itu lebih cepat dari berangkatnya ya. Ini baru beberapa saat ya. Ya baru seperempat, belum ada 10 menit lebih sedikit sudah masuk di Jawa Dwipa. Ya karena jalurnya cenderung turun ya dari Tangwangu. Nah itu terlalu nengah ya motor ini loh. Nah ini sudah sampai di pertigaan Karangpandan ya. Kalau kanan ini ke Kemuning, Candi Cetho dan seterusnya. Biasanya kalau weekend ini juga macet di sini nih. Macet ya kalau weekend. Ini sore-sore lancar. Ya karena memang hari ini hari Kamis ya. Ya friend, aku tunjukkan ya kota Karangpandan di sore hari. Ya tidak seramai Tangwangu jelas ya, meskipun sama-sama kecamatan kan.
masuk terminal Karang Pandan. Ini dulu ketika aku masih SD ya, ini ramai banget terminal ini. Ya memang dulu bus-bus besar ya, seperti Langsung Jaya, ya Langsung Jaya, kemudian Antar Jaya, ya atau bis Matese masih ada. Sekarang menjadi seperti ini kondisinya ya, tidak terlalu ramai, sepi justru. Dulu ramai banget terminal ini. Sini lo, Nah ini tambahan penumpang ya di Karang Pandan. Iya, berhenti sejenak di terminal Karang Pandan. Sekali lagi ya, terminal ini berbeda dengan mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu ya. Aku masih ingat sering ya nongkrong di sini. Sering ketika aku masih SD, sering di sini. Bus yang ada di sini dulu luar biasa, rata-rata bis besar. Langsung Jaya, Antar Jaya ada di sini ya. Masa kejayaan dari bus-bus besar Tangwangu sampai ke jurusan Matese serta ke Solo. Nah, sekarang seperti ini ya. Terminalnya menjadi sepi ya. Ini pasar ini ya. Pasar ini ramai banget dulunya. Nah, di depan ini adalah perempatan ya. Kalau ke kiri itu adalah ke kecamatan atau kota Matese. Nah, tadi aku ceritanya ya, seringnya itu di kota Matese itu tetapi juga melewati terminal Karang Pandan. Jadi masa kecil aku di Matese ya, ketika SD sering di situ. Nah, kalau dari Matese itu naiknya busnya Gaya Putra pada saat itu. Aku masih ingat di tahun 78-80 ya. Itu busnya masih ada apa ya? Masih ada moncongnya atau hidungnya. Bis pada zaman dulu. Kemudian ketika masih SMP, bis itu sudah trepes ya, depannya sudah seperti saat ini. Tapi memang banyak menggunakan mesin-mesin Epan. Dan di sepanjang jalan ini ya, kalau kita lewat di jalur ini dimanjakan dengan kiri kanan itu penuh dengan kuliner. Ya, jadi fans semua bisa memilih ya, apa jenis kuliner apa yang ada di sini yang disukai. Bahkan ada di ujung nanti sebelum terminal Bejen itu ada kuliner yang bernama Hek Pak Mul. Wah, luar biasa. Aku sudah berkali-kali ke sana tapi ramenya luar biasa. Kalau nah, di jam 3 lebih 5 menit segera masuk kota Karanganyar ya. Ditandai dengan Proliman ya depan nih. Terminal Bejen. Tapi sepertinya tidak masuk.
Nah, matahari di sisi barat ya, sehingga terjadi backlight seperti ini. Ini terminal BC sepi. Ya, setahu aku memang ini terminal yang ada di Kabupaten Karanganyar Kota, tapi kondisinya paling sepi ya, entah kenapa. Jadi mungkin tidak berlebihan ya kalau aku mengatakan terminal BJ itu terminal paling sepi ya, dibandingkan dengan terminal Pracimantoro, kemudian terminal Jatisrono jauh banget ya. Jatisrono itu ramai banget, Purwantoro juga oke. Sepi. Ya friend, akhirnya aku sampai lagi di terminal Solo Tirto Nadi ya, dengan bus yang ada di belakang yaitu Setia Usaha. Demikian vlog dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog.